atas Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Ayo itu tuh, ada Ini tuh kayu, nah. Izin melaporkan untuk di Sungai Cikini Kalijaga, tingginya sudah 90 cm kurang lebih, dan beberapa warga sudah kami evakuasi, dan untuk proses selanjutnya kami akan melakukan identifikasi terhadap warga yang tersebut. Hujan turun tanpa jeda sejak sore hari. Awalnya hanya rintik, namun perlahan berubah menjadi deras, menghantam atap rumah, jalanan, dan lahan-lahan rendah di wilayah Cirebon. Warga yang sudah terbiasa dengan hujan musiman mungkin tidak langsung curiga, namun malam itu berbeda. Air tidak hanya menggenang, tetapi terus naik, menyusup ke halaman rumah, lalu merambat ke dalam ruangan, membawa lumpur, sampah, dan arus yang semakin kuat. Inilah awal dari banjir besar yang kembali melanda Cirebon, sebuah bencana yang datang nyaris tanpa peringatan, dan dalam hitungan jam mengubah aktivitas ribuan warga menjadi kepanikan dan keterbatasan. Alon bu. Gendongan. Iya bentar. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Cirebon dan daerah hulu sejak siang hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai dan saluran air tak lagi mampu menampung debit air. Aliran dari wilayah Kuningan dan daerah perbukitan turun bersamaan, memperparah kondisi sungai-sungai di wilayah dataran rendah Kabupaten dan Kota Cirebon. Air meluap, tanggul tak sanggup menahan, saluran drainase penuh. Dalam waktu singkat, banjir pun mengepung permukiman warga. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon menjadi wilayah yang paling awal terdampak. Air mulai menggenangi rumah-rumah di desa-desa yang berada dekat sungai dan area persawahan. Tak lama kemudian, genangan juga meluas ke wilayah kota Cirebon, merendam jalan-jalan utama, gang sempit, hingga fasilitas umum. Ketinggian air bervariasi. Di beberapa titik, air hanya setinggi mata kaki. Namun di lokasi lain, air naik hingga setengah meter bahkan mendekati 1 meter, memaksa warga mengangkat barang-barang berharga ke tempat lebih tinggi, atau memilih mengungsi demi keselamatan. Malam itu, suara hujan bercampur dengan suara air yang mengalir deras di jalan-jalan perumahan. Beberapa warga terlihat berlarian, membawa anak-anak mereka, sementara yang lain sibuk menyelamatkan perabot rumah, sepeda motor, dan dokumen penting. Di sejumlah lokasi, aliran air begitu kuat hingga menjebol pagar, gerbang sekolah, bahkan gudang penyimpanan barang. Kotak-kotak berisi bahan kebutuhan sehari-hari hanyut terbawa arus, menyisakan puing-puing dan lumpur di sekitar permukiman. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Jalan yang biasanya ramai kendaraan berubah menjadi aliran air keruh. Sepeda motor mogok, mobil terpaksa berhenti. Beberapa jalur utama bahkan harus ditutup dan dialihkan karena tidak bisa dilalui. Banjir juga berdampak langsung pada kegiatan ekonomi. Warung-warung kecil terendam, pasar tradisional sepi. Aktivitas jual beli terhenti karena pedagang dan pembeli sama-sama kesulitan mengakses lokasi. Di tengah situasi tersebut, ribuan warga terpaksa bertahan di rumah tanpa listrik, sementara sebagian lainnya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Balai desa, masjid, dan gedung sekolah dijadikan tempat sementara bagi warga terdampak, meski fasilitasnya terbatas. Data sementara menunjukkan ribuan rumah terendam, dengan puluhan ribu warga terdampak secara langsung. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi kelompok paling rentan dalam kondisi ini.
Meski hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa, namun dampak psikologis dan kerugian material tidak bisa dihindari. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan segera diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak. Mereka membantu evakuasi warga, terutama di titik-titik dengan ketinggian air yang terus meningkat. Perahu karet digunakan untuk menjangkau rumah-rumah yang terisolasi. Di beberapa lokasi, petugas juga melakukan pemantauan debit air sungai, memastikan tidak terjadi kenaikan signifikan yang bisa memperparah kondisi. Posko darurat didirikan untuk mendata warga terdampak dan menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, dan obat-obatan. Namun, upaya penanganan tidak berjalan mudah. Hujan yang masih turun membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Akses jalan yang terendam menyulitkan distribusi bantuan ke beberapa wilayah. Warga yang bertahan di rumah memilih menghabiskan malam dengan waspada. Sebagian tidur di atas kursi, lemari, atau tempat tidur yang ditinggikan dengan bata dan papan. Barang-barang elektronik diamankan sejauh mungkin dari air. Pagi hari, hujan mulai mereda. Namun genangan belum sepenuhnya surut. Lumpur tebal menyelimuti lantai rumah dan jalanan. Bau khas banjir mulai tercium. Warga yang rumahnya mulai bisa diakses perlahan keluar, membersihkan sisa-sisa banjir dengan peralatan seadanya. Di sejumlah titik, genangan air memang mulai turun, namun di lokasi lain justru bertahan karena buruknya sistem drainase dan sedimentasi sungai yang sudah lama terjadi. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan kemungkinan banjir susulan jika hujan kembali turun. Pemerintah daerah memastikan bahwa penanganan banjir dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Selain fokus pada evakuasi dan bantuan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa pendataan kerusakan dan rencana normalisasi saluran air. Banjir kali ini kembali membuka persoalan lama. Alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, dan sistem drainase yang tidak memadai disebut sebagai faktor yang memperparah dampak banjir. Setiap musim hujan, wilayah Cirebon kerap menjadi langganan genangan, namun solusi jangka panjang belum sepenuhnya terrealisasi. Bagi warga, banjir bukan sekadar air yang masuk ke rumah. Banjir adalah terhentinya penghasilan, rusaknya perabot, dan ancaman kesehatan. Penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernapasan menjadi risiko yang selalu mengintai pasca banjir. Anak-anak terpaksa libur sekolah. Aktivitas belajar terganggu. Beberapa sekolah bahkan ikut terendam, menyisakan lumpur di ruang kelas dan halaman sekolah. Meski demikian, di tengah situasi sulit, solidaritas warga terlihat jelas. Mereka saling membantu membersihkan rumah, berbagi makanan, dan menguatkan satu sama lain. Relawan datang dari berbagai komunitas, membawa bantuan dan tenaga. Banjir Cirebon kali ini menjadi pengingat bahwa bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman nyata. Perubahan cuaca ekstrim membuat hujan datang lebih deras dan tidak terprediksi. Tanpa kesiapsiagaan dan pembenahan lingkungan, risiko bencana akan terus berulang. Hingga saat ini, petugas masih terus siaga. Warga diminta tetap waspada, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah dataran rendah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kenaikan debit air atau genangan baru. Banjir mungkin akan surut, lumpur akan dibersihkan, dan aktivitas perlahan kembali normal. Namun jejak bencana ini akan tetap membekas, menjadi catatan penting bagi semua pihak tentang pentingnya mitigasi, kepedulian lingkungan, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrim di masa mendatang. Demikian laporan banjir terkini di Cirebon. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda.